Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJJ ke-6 materi PAPB, pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Kita melangkah kepada bab kedua yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, di mana yang namanya peraturan hukum pada umumnya memiliki sumber, apalagi ini yang berkaitan dengan agama Islam, agama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas mempunyai sumber daripada ajaran hukum dan peraturan dalam agama Islam. Mungkin anda sekalian sudah pada tahu dan memahami, tapi tidak apalah, dalam kesempatan ini Bapak untuk mengulang saja, di mana sumber hukum Islam, di mana yang pertama adalah Al-Quran, B. hadis atau sunnah, atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maaf ini perlewatan. Ijtihad. Kemudian Bapak berikan sedikit penjelasan. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dikaitkan dengan hukum Islam, peraturan-peraturan dalam agama Islam, Al-Quran ini merupakan hukum yang pertama dan yang utama di dalam agama Islam. Jadi segala hukum peraturan di dalam agama Islam bersumber dari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua atau B, hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana hadis sunnah Nabi Muhammad SAW ini ucapan kaitannya dengan hadis. Hadis itu artinya perkataan. Dan sunnah ini merupakan sikap, tindakan, penjelasan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Benar, hadis sunnah Nabi Muhammad SAW ini adalah ucapan, perbuatan dari Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan dan pelaksanaan dari Al-Quran. Contohnya, umat Islam melaksanakan sholat. Beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyampaikan tentang perintah sholat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, kemudian bagaimana sih caranya sholat? Apa sih bacaannya? Di dalam Al-Quran tidak tercantum. Maka dalam hal ini tentang bacaan, pelaksanaan sholat dijelaskan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu. Dimana kita sudah memaklumi sholat itu diawali dengan takbir. Bagaimana caranya? Dijelaskan dalam sunnah Nabi bagi sholat. Allahu Akbar. Bacaannya, tangan diangkat sejajar dengan bahu atau sejajar dari bawah telinga. Nah itu tentang hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ucapan, perbuatan dari Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan dan pelaksanaan dari Al-Quran. Kemudian ijtihad. Ijtihad ini merupakan suatu suatu keputusan
terutama dari para ulama yang sehubungan sesuatu tidak terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka ulama berpendapat, kemudian ulama memutuskan tentang sesuatu yang tidak terdapat penjelasannya dari baik dari Al-Quran atau hadis, tapi tetap merujuk kepada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu mengenai ijtihad. Kemudian kita sedikit untuk memberikan penjelasan tentang isi kandungan Al-Quran. Kita sebagai Muslim, orang beriman, senantiasa hendaknya membaca Al-Quran. Tapi kalau ini tidak cukup dengan membaca, tapi juga kita memahaminya. Nah, apabila kita perhatikan isi kandungan dari Al-Quran itu, pada garis besarnya ada 4 kandungan. Yang pertama yaitu mengenai tuntunan yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, dengan keyakinan, di mana di dalam ayat-ayat Al-Quran bisa disampaikan tentang akidah, keimanan, keyakinan, satu kepada Allah, dua kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhir, kiamat, dan juga kepada qada dan qadar. Sehingga lahirlah apa yang disebut rukun iman, pokok akidah, pokok keyakinan umat Islam. Kemudian yang kedua, isi Al-Quran itu tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan perilaku, bagaimana semestinya seorang muslim di dalam berperilaku, bertingkah laku. Yang pada garis besarnya ada tiga tingkah laku perilaku manusia menurut ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Yaitu pertama, tingkah laku atau perilaku manusia sebagai makhluk terhadap Allah sebagai khaliq, yang disebut hablum minallah. Kemudian yang kedua, bagaimana semestinya akhlak perilaku manusia terhadap yang lainnya, antar sesama manusia, yang dikenal dengan sebutan hablum minanas. Dan yang ketiga adalah akhlak perilaku manusia terhadap makhluk yang lainnya dan alam sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, tuntunan yang berkaitan dengan ibadah. Bagaimana tentang pemujaan, penghambaan diri manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sholat, ibadah saum, puasa. Itu salah satu daripada contohnya. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yaitu tentang bagaimana pemujaan, pengabdian, menyembah manusia sebagai makhluk terhadap Allah sebagai khaliqnya. Yang keempat, tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat, di mana kita memaklumi bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, satu sama lainnya saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Nah, di dalam Al-Quran disampaikan bagaimana hubungan manusia di dalam masyarakatnya. Kemudian hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal dengan hablum minallah. Hablum minallah, kaitan manusia dengan Tuhannya terhadap Allah, bagaimana berbuatnya. Kemudian B, hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan, dalam beramal di dalam masyarakat manusia, yang dikenal dengan muamalah. Selanjutnya disampaikan yang berkaitan dengan ini B, hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan atau muamalah. Secara
secara terinci muamalah itu meliputi 6 poin. 1. Hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, yaitu misalnya tentang perkawinan, tentang warisan. Kemudian yang kedua, hukum yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu yang berhubungan dengan jual beli. Ada akad jual beli, akad gade menggade, ya perkongsian dan lain-lain. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan gugat menggugat, yaitu yang berhubungan dengan keputusan, persaksian dan sumpah. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan jinayah, yaitu yang berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran pembunuhan dan kriminalitas. Ada yang disebut hukum kisos, hukum rajam, itu diantaranya. Kemudian yang kelima, hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama, yang berkenaan dengan hubungan antar kekuasaan Islam dengan non-Islam ketika dalam keadaan damai dan perang, serta untuk membina hubungan baik antara orang Islam dan Islam sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan. Kemudian yang keenam, hukum yang berkaitan dengan batasan kepemilikan harta benda, seperti ya ada syariat zakat, infak, sedekah. Nah, itulah 6 poin yang termasuk daripada hukum muamalah. Untuk lebih lanjutnya lagi, silakan Anda sekalian untuk menjabarkannya dengan banyak bertanya kepada Pak Ustaz, kepada ulama, membaca daripada buku-buku yang berkaitan dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan materi yang disampaikan ini. Pertama ya, mengenai Al-Quran, di mana mungkin Anda sekalian sudah pernah memaklumi Al-Quran itu berarti bacaan atau yang dibaca. Itu menurut menurut istilah ini wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Hadis yang ketiga ijtihad. Nah, inilah 3 ini merupakan sumber daripada hukum peraturan agama Islam. Untuk kita tahu lebih banyak lagi, silakan baca Al-Quran, ya dipelajari, ya dipahami, sehingga kita akan tahu tentang hukum ya di dalam ajaran agama Islam. Begitu juga banyak kita memiliki hadis-hadis Nabi dan kemudian ijtihad ulama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi tetap ulama merujuk kepada kebenaran agama Islam. Bapak kira uraian sederhana ini cukupkan sekian ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin ya bisa dicatat dari apa materi yang disampaikan untuk ya PJJ yang ke-6 ini. Sekian Bapak kira, mudah-mudahan hari ini mendapat perhatian Anda sekalian dan dapat dipelajari dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.